Halo semuanya, kita ketemu lagi di Enter Universe Channel. Oke guys, pada video kali ini gue bakal kembali dengan konten free mockup. Nah seperti biasa di konten free mockup, gue bakal nge-share ke kalian berbagai macam mockup gratis dalam bentuk ataupun format PSD ataupun CorelDRAW ya kadang-kadang. Nah pada video kali ini seperti biasa nanti filenya bisa kalian download, linknya bakal kalian temukan di bawah di deskripsi ya. Nanti filenya bakal di password. Nah passwordnya ada di mana? Passwordnya seperti biasa bakal muncul satu persatu mulai dari sekarang di pojok kanan atas layar kalian. Nah jadi nanti bakal muncul per huruf, satu huruf ataupun satu angka sampai akhir video. Jadi nanti kalian kumpulin buat ngebuka file RAR yang kalian download. Nah kalau nanti error berarti artinya masih ada yang kelewat. Oke, kita langsung saja ke tampilan mockupnya. Nah untuk video kali ini kita bakal ngebahas mockup regular fit t-shirtnya. Jadi ini lumayan banyak yang nanyain kemarin, jadi ya sekalian gue bikin aja buat ngelengkapin series mockup t-shirtnya, karena kebanyakan oversize-nya udah ada 2. Nah sekarang kita bikin yang regular fitnya. Kita ambil contoh seperti ini aja. Gue rasa ini lumayan proper bentuknya, jadi gue pilih ini aja untuk regular fitnya. Nah seperti biasa kalau di konten mockup gue pasti jelasin bagian per bagiannya dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama di sini ya. Ada folder master. Nah di sini isinya ya standar aja, kayak multiplay, screen, color burn. Ya di sini fungsinya secara umum atau secara garis besar ya untuk membuat si shadingnya biar kelihatan realistik ataupun hidup ya. Seperti ini. Coba kalau kita hilangkan, dia bakal tampilnya seperti ini guys. Nah dia akan blank ataupun plain ya, datar, nggak ada shadingnya. Nah ini fungsi dari folder master, kalian nggak perlu otak-atik ini. Nanti biasanya pasti gue lock seperti ini biar gampang ngegesernya. Jadi udah nggak ngegeser-geser si shadingnya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini, kita tutup dulu biar nggak bingung. Di sini ada 2 efek, nanti kita bahas. Yang kedua di sini ada art dan desainnya ataupun tempat untuk menaruh desainnya. Nah biasanya tuh gue kosongin aja, tapi ini gue kasih lah biar sedikit ada gambaran. Nah di sini ada depan untuk bagian depan dan belakang. Nah sebenarnya ini udah smart placement ya, jadi udah pakai smart object. Bisa langsung kalian drag and drop, sebenarnya desain langsung kalian drop ke sini. Misalkan ya regular fit, kita ambil contoh seperti ini. Nah ini desainnya sama ya, tapi ini kan ukurannya beda, jadi nanti kalian bisa lihat perbandingannya. Kita oke hati dulu, lalu kita hide, kita save. Nah kita lihat ya perubahannya seperti apa, dia bakal jadi lebih kecil seperti ini ya. Nah kalau misalnya kalian nggak kelihatan bedanya, kita balik aja lah, coba ya. Nah dia drag and drop aja. Oke, lalu bagaimana misalkan posisinya dia tidak normal ataupun kalian pengen coba-coba bentuknya biar tidak posisi yang standar-standar aja. Soalnya kan sekarang desain-desain banyak yang naruhnya nggak reguler aja kayak gini. Jadi kalian bisa kalian hapus saja ini, misalkan gambarnya cuma di depan aja misalkan ya. Nah kita langsung drag and drop aja. Kalian ambil desainnya lalu drag and drop seperti ini, tapi jangan lupa kalian bikin new layer dulu ya. Nah di bawah atau di folder art design ini kalian bikin new folder, lalu drag and drop. Nah dia akan langsung masuk ya. Nah kita ambil contoh satu dulu. Nah di sini dia udah smart object, tapi kalian harus dibuka dulu, tekan E ataupun brush, kalian bisa biar dia mati smart objectnya. Lalu kalian posisi di mana dulu, misalkan di sini ya. Ambil katalah ini untuk di depan. Nah kita balik aja coba ya,
Ini hanya untuk contohnya aja. Misalkan kalian pengen taruh di depan, nah seperti ini. Nah fungsinya dua efek di atas ini, dia akan ngefek pada folder ini saja, jadi tidak akan ngaruh ke bawahnya. Nah ini fungsinya apa, kita bisa lihat. Nah dia akan kelihatan, nah bisa kalian lihat ya perubahannya. Sorry, satu dia akan kerasa. Kenapa nggak begitu terasa kedalamannya, karena emang dia lipatannya juga nggak terlalu banyak dilakukannya, jadi ya nggak akan kelihatan terlalu signifikan gitu. Nah biar lebih signifikan seperti apa ya, kita coba tambahkan saja displacementnya. Nah kalian bisa ke filter, lalu nanti displacementnya gue sertakan di filenya ya. Filter dia sebenarnya udah ada di sini, tapi awalnya dia dari distort seperti ini langsung displacement. Dari displace ini oke aja, lalu kalian nanti pilih di filenya yang displacement, lalu dia akan masuk. Nah tapi biar nanti dia gampang diganti-ganti, kalau misalkan kalian bertujuan untuk ganti-ganti, berarti kalian jangan displacement dulu, tapi dirubah ke convert to smart object dulu. Dia fungsinya biar efeknya terpisah, tidak langsung efek ya, jadi dia masih smart object. Nah kalian bisa langsung display saja seperti ini. Nah kalau misalkan sudah dibuat seperti ini, dia akan ada efeknya seperti yang kalian lihat sendiri di sini. Dia akan sedikit mengikuti bentuk ataupun kontur dari si mockupnya ya. Nah karena sudah di convert ke smart object, jadi dia bisa langsung seperti ini, kayak tadi drag and drop lagi. Oke, nah itu untuk contoh yang penerapannya. Misalkan kalian pengen beda posisinya dari yang reguler, kalian lihat. Misalkan kalian biasanya kan gambar gede di belakang dan depan kecil, itu ya udah patokan secara umum lah. Tapi kalau misalkan pengen sedikit berbeda ya, kalian bisa tambahkan secara manual gitu. Nah misalkan seperti ini ya. Nah oke. Ya kalian lakukan displacement juga untuk gambar yang ini. Nah tapi langsung aja ke sini nih. Dia ada hotkey-nya atau shortcut-nya sebenarnya Alt Ctrl F ya, tapi kalian bisa manual ke filter seperti ini, displacement, oke. Nah seperti itu caranya menambahkan gambar ataupun desain ke mockup ini. Jadi nanti kalian misalkan udah di download, kalian bisa menggunakannya dengan lebih mudah gitu. Nah nantinya bakal gua siapin aja kosongan ya, jadi nggak ada desainnya. Nah desain ini adalah salah satu contoh desain yang gua kerjain untuk pesanan klien. Jadi ini desainnya nanti kosong, ini hanya untuk preview aja gitu. Tampilannya ini konsepnya dia pengen Japanese gitulah, Japanese sketch samurai. Nah seperti ini, lumayan detail sih. Nah ini bikinnya ya make Illustrator ataupun Photoshop juga bisa, tapi untuk kasus ini gua makainya Procreate ya. Jadi ini untuk contoh desain. Nah sekalian promosi, kalau misalkan kalian butuhkan desain, kalian bisa tanya-tanya langsung dan kita bicarakan konsepnya. Kalau harganya cocok kita kerjakan, kalau nggak apa-apa, tanya gratis. Oke, kita ke bagian terakhirnya. Di bawah di sini ada color ya, change color atau ganti warna. Di sini kalian bisa gunakan untuk merubah-rubah warna. Nah seperti ini ya. Misalkan kalian pengen mengganti warnanya, ya sangat mudah saja seperti ini. Gak perlu repot-repot cara menggantinya seperti apa. Walaupun kalian pemula di sini, tetap aja bakal bisa menggunakannya. Harusnya tanpa kesulitan ya, karena sudah gue jelaskan secara runtut seperti itu guys. Nah untuk bagian paling bawahnya di sini hanya ada background dan shading aja. Shading ya bagian ini untuk shadingnya, dan background ya untuk bagian sininya. Nah itu dia guys. Untuk semua bagian yang ada di mockup ini sudah gue jelasin. Semoga tidak ada kebingungan lagi cara menggunakannya. Nah, nanti filenya bisa kalian download di link deskripsi ya. Nanti di situ dibaca dulu, ada instruksinya seperti passwordnya di mana. Walaupun sudah gue jelasin di awal. Nah, passwordnya muncul di pojok kanan atas mulai dari awal banget tadi. Mungkin sampai sekarang belum selesai. Jadi kalau kalian ekstrak dan nanti munculnya error ataupun korup, itu artinya passwordnya masih ada yang kelewat, gitu aja ya. Jadi nggak ada file yang rusak ataupun link yang tidak berfungsi. Begitu saja guys. Kalian bisa bantu share ataupun like
atau mungkin subscribe kalau mau, kalau nggak ya nggak apa-apa. Semoga ada manfaatnya video ini, dan kalian bisa bantu untuk menaikkan video ini dengan cara menontonnya sampai beres gitu, sehingga videonya tidak tenggelam dan kalian bisa menemukannya, dan orang-orang yang memerlukan seperti kalian juga bisa menemukan video ini. Terima kasih guys, sampai jumpa di video-video gua yang berikutnya. See you, bye bye.